tahun yang baru ini kita siap menatap tahun dengan perubahan-perubahan kecil yang berdampak besar di kemudian hari. Tidak hanya sesama manusia, namun juga terhadap lingkungan, agar kita bisa mewariskan lingkungan yang asri nan indah kelak untuk anak cucu. Seperti yang dilakukan oleh Kang Ade, seorang pegiat Sungai Cisadane. Kang Ade dan Chan kini sedang bersiap-siap untuk mengitari Sungai Cisadane. Dibantu dengan teman-teman dari Bangsa Suci, mereka bersama-sama membersihkan dan mencari sampah-sampah yang ditemukan di sepanjang Sungai Cisadane. Dulu Mas Chan zamannya kakek buyut kalau cerita itu Cisadane ini bening banget. Bening gitu bahkan ya? Kelihatan lah kalau kita dari permukaan tuh air ada ikan, ada batu-batu tuh kelihatan. Tapi seiring perjalanan kita tahu ada banyak industri, juga ada banyak properti, perumahan segala macam, sehingga bukan hanya limbah industri yang masuk ke sungai, juga ada limbah-limbah domestik. Dari manusia juga ya? Iya, jadi kayak misalkan bekas cucian, kayak gitu ya, baik cucian pakaian maupun cucian mobil, misalkan, nah itu mengalir. Kumpulnya di sini semua. Betul. Nah, kita hadir Bangsa Suci ini dalam rangka bagaimana meminimalisir sampah. Kalau ngebersihin sampah secara keseluruhan, saya kira terlalu naif ya. Iya, benar. Harus saling bahu-membahu, ngajak semua orang juga gitu kan. Jadi ya meminimalisir lah, sehingga kita harapkan ada tumbuh kesadaran masyarakat, Mas Chan, bahwa Sungai Cisadane ini sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya di Tangerang Raya. Oke Mas Chan, ini setiap pengunjung yang datang ke Bangsa Suci wajib harus ikutan serok sampah. Serok sampah? Serok sampah. Ini Mas Chan juga wajib nih harus ikut. Siap. Tapi alatnya pakai ada nanti kayak ambil di depan ini ada ya? Kita ambil serokan. Oke. Siap, makasih ya Mas. Ya, makasih Mas. Ya, nanti kita serok. Ini ada banyak ya? Siap, yang ini deh. Satu-satu berarti? Ya. Banyak banget Kang. Itu juga banyak botol-botol air mineral juga nih. Iya. Aduh, ini pada buang sama sembarangan orang. Iya. Nih, tuh. Saya dapat nih 2 gelas, Kang. Luar biasa. Wah. Ini nahan arusnya berat juga ya. Ini sambil olahraga ini lumayan. Saya pikir ini jarinya kok bolong, nggak berat, ternyata berat juga ya. Takut jaringnya nggak kuat nih. Kalau sudah penuh, kita masukkan ke dalam karung. Oke. Tentuin. Bentar. Oke, saya bantu. Siap. Ini ada airnya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nanti akan ngalir. Oke, sini. Kita mulai di sini. Tidak hanya sampah-sampah yang ikut mengalir bersama sungai, Kang Ade dan Chan juga membersihkan sampah-sampah yang tersangkut pada ranting-ranting pohon bambu di pinggiran sungai. Meski terlihat kecil, kegiatan ini setidaknya mampu mengurangi sampah yang terus menumpuk dan juga memperindah pemandangan sekitar sungai. Nah, setelah ikut membersihkan sungai dengan mengambil sampah-sampah, selanjutnya Kang Ade mengajak Chan melihat-lihat hasil kerajinan dari sampah yang telah dipilih dan dibersihkan terlebih dahulu. Wah, ini apa nih Kang? Ini salah satu produk yang dihasilkan dari recycle yang kita pilah dari sampah. Wow, ini benar-benar yang sampah didapetin dari Kali Cisadane. Ya kayak ini tadi plastik yang kita temukan. Kita bersihkan dulu. Kita setelah dicuci, dikeringkan. Nah, ini hasilnya. Ini bisa jadi kayak apa? Dress. Iya, Cisadane Fashion Week. Oh iya benar, Cisadane Fashion Week lagi itu ya. Oke. Oh, ini juga nih, Kak. Ini juga. Ya, ini dari handuk. Handuk yang tadi hanyut. Serius? Iya. Ini pot loh? Pot, tapi jadi pot. Oh, handuk ini yang tadi dibersihin, akhirnya dicampur sama semen, setelah pasir, dibersihkan, dikeringkan, lalu dibentuk jadi pot. Ih, keren banget. Ini celana jeans juga. Ini jadi pot juga. Oh, celana jeans. Oh, iya, jeans. Jadi bener-bener jeans dicampur sama semen, jadinya pot. Dibentuk jadi pot. Keren. Jadi sebisa mungkin seluruh sampah yang tadi kita ambil di sungai, kita dikreasikan. Termasuk ini, Kang? Kalau ini styrofoam ini bukan batu, ini styrofoam. Styrofoam? Iya, jadi tadi styrofoam juga sama.
Kalau biasanya kita musnahkan di insinerator, kita manfaatkan supaya semuanya bisa dikreasikan, tidak ada yang dibuang. Berarti ini tuh yang bikin Akang sama teman-teman semua? Teman-teman relawan yang ada di sini. Jadi ini bisa menambahkan nilai ekonomis, Kang ya? Betul. Nambah penghasilan juga, nambah pendapatan, ya kan? Dari barang-barang yang tidak terpakai. Masih banyak insan-insan asli Indonesia yang peduli terhadap lingkungan, khususnya sungai seperti Kang Ade. Ekonomisnya sangat tinggi. Wow. Di lain tempat, ada Pak De Suparno yang menjadi jagoan untuk memastikan Kali Ciliwung tetap terjaga kebersihannya. Itu kan Mas Chan. Mas Chan, ngapain di situ? Pak De. Udah, kita ketemu sini aja, jangan ke sungai. Banyak orang lewat. Iya. Dari tadi? Iya Pak De, Sehat ya? Pak De. Alhamdulillah sehat. Yaudah, kita ke atas yuk. Kita udah siapin perlengkapan-perlengkapannya. Siap Pak. Yuk. Akhirnya Chan bertemu dengan Pak De Suparno. Beliau dengan semangat langsung mengajak Chan bersiap-siap untuk ikut turun melihat kondisi bagian tengah Sungai Ciliwung. Mas Kelvin, jadi ini Mural-mural gini Pak ya? Ya, ini mural yang coba kita komunikasikan dengan siapapun untuk membangun semangat milah sampah. Oh iya benar. Karena kalau nggak dipilah pasti akan merepotkan. Jadi ternyata sampah tuh ada gunanya juga kalau kita pilah-pilah semua ya Pak ya? Betul Mas Kelvin. Bermanfaat, organik, anorganik gitu Iya, ya? karena ternyata di sampah itu juga ada barang-barang bekas yang punya nilai ekonomi. Tapi kita kan mau turun ke sungai. Oh iya, persiapannya apa Pak? Sebentar, saya ambil dulu ya. Oh iya, siap. Nah, ini perlengkapan udah, Pak. yang saya bawa, Mas Kelvin. Apa aja nih Pak? Oh pelampung. Ya, jadi ketika kita di sungai, memang paling tidak supaya menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, ada perlengkapan yang harus kita pakai. Biar aman Pak ya? Biar aman. Karena tadi saya lihat kayak arusnya lumayan deras Pak ya? Ya, jadi ini adalah pelampung. Pelampung. Ini Mas Kelvin nanti pakai. Siap. Kemudian ini ada helm. Helm. Terus ada beberapa perlengkapan lain, termasuk ini nih kalau ke sungai. Ini karung bekas. Ini biasanya tempat Nyari sampah Pak ya? memasukkan sampah-sampah yang bisa kami pungut dari sungai. Ini karung-karung bekas, bukan karung baru. Oh iya benar-benar. Jadi ini yang kami pakai untuk wadah sampah. Ya, kayak gini Mas Yan. Ini adalah kain nih. Saat menuju lokasi pinggir Sungai Ciliwung, terlihat sudah banyak sisa-sisa sampah yang tersangkut di bebatuan. Ini salah satu masalah kita adalah Wah, terlihat sekali kalau banyak warga yang masih kurang sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Pak De Suparno pun langsung dengan sigap mengambil sampah yang ditemuinya. Jadi sekarang kita mau ngambil sampah-sampah yang ada di sini nih Pak? ya, kita akan ngambil. Ini berarti nggak semua sampah bisa diambil ya Pak? Tidak semua sampah bisa diambil karena banyak jenis sampah yang sudah ketimbun sama sedimentasi nih, kayak pasir, kemudian juga kayu, jadi agak sulit. Berarti bisa kita ambil kayak jenis plastik gitu Pak ya? Ya, yang ada di permukaan lah. Oh iya Pak, Bapak ini awal mulanya jadi aktivis untuk kebersihan Ciliwung itu seperti apa sih awal mulanya Pak? Mas Chan, berat banget kalau aktivis. Oh gitu, jadi apa nih Pak? Sebutannya apa? Saya warga negara biasa. Oh iya. Warga negara biasa yang peduli terhadap lingkungan, terutama Kali Ciliwung, terhadap kebersihannya itu apa Bapak? Iya. Apa awal mulanya Bapak bisa begini? Saya itu anak kali. Dulu tahun-tahun, saya memang aslinya dari Jawa Tengah. Oh gitu. Ketika kecil, saya ya mainnya di sungai, kayak misalnya hari-hari kayak gini nih. Pas misalnya libur gitu. Kalau misalnya sekolah ya sekolah. Ya kalau sekolah baru kayak. Nah, berarti pas dari kecil itu belum ngumpulin sampah kayak gini dong Pak? belum, karena dulu kan pokoknya intinya Masih bersih lah ya, mainnya ya. main ke sungai itu adalah
seneng-seneng. Jadi kadang-kadang saya berenang, kadang-kadang kalau misalnya bantuin kakek atau ayah itu adalah nyiramin tanaman tembakau, kemudian juga cari rumput. Ya paling itu seneng-seneng aja lah pokoknya kalau di sungai. Nah ini, Mas Chan, ini sampah-sampah kayak gini, ini berat banget. Karena jadi, udah, ini kayak ada campur sama bambu. batu. Berarti ini tuh kayak ke bawah banjir, Pak ya? Betul. Ya ini salah satu yang sulit adalah ketika sampahnya udah kayak gini nih. Ini membersihnya bagaimana? Nih, Mas Chan, Ya. yang kita ambil adalah yang memungkinkan kita pungut dengan tangan. Siap. Ini misalnya kayak gini nih. Sampah plastik lah ya, Pak ya? Ya, ini plastik menjadi masalah utama kita saat ini nih. Iya. Nah, ini Mas Chan, Ya. nih katanya kantong-kantong kayak gini tuh pengganti plastik. Tapi ini masih bagus, juga dibuang. Bisa dipakai lagi, Pak? Harusnya bisa. Oh, dicuci dulu berarti, Pak ya? Ya, kan habis dipakai, dirawat, kemudian ketika mau kemana-mana belanja dibawa. Oh iya benar. Nah ini sudah dibeli, kemudian Mungkin dibuang. lupa kali, Pak. Dia buang berikut plastik-plastiknya. Oh, Deng, iya. ya anyut deh gitu. Atau jangan-jangan lagi belanja, pulangnya kemudian ke bawah air. Nah, yo ya amit-amit, Pak. Amit ya. Oke. Nah, ini ada ban juga. Oh iya. Siapa Sini ya? ada tempat trek-trekan, Pak. Kalau mau trek-trekan asik juga kali ya. Semuanya ada, Pak ya. Kalau ini masih bisa dipakai juga, Pak? Ya, sebenarnya Oh, jadi ban vulkanisir bisa nih, Pak, Nah. dirajut lagi gitu tuh. ini kalau misalnya dikelompokkan berdasarkan jenis kategori sampah ban ya sebenarnya lebih Masih aman. aman ya. Daripada dibuang ke sungai. Ini kan kalau di laut, ini kalau udah sampai di laut kan beberapa kali ada satwa laut nih. Nyangkut. Nah, ini yang kemudian kita hindari. Jangan sampai ke sungai kemudian masuk ke laut. Karena sampah-sampah di laut, salah satu kontribusi paling banyak dari sungai. Oh, kan dari sungai ke muara gitu, Pak ya. Ya. Sampah dari sungai dari mana? Dari rumah, dari kantor, dari pasar. Jadi dari kita ke sungai, ke muara, ke laut. Gitu. Pada Iya. akhirnya mengganggu biota laut, Pak ya. Iya, betul. Pak, itu ada ibu-ibu buang sampah. Teh. Siapa lu manggil teh? Maaf. Ini apa tuh? Sampah. Jangan buang sampah sungai ya. Kok ngatur-ngatur? Terserah saya. Coba, sungai itu adalah tempat bermain. Iya. Di sini kita bergantung dengan sungai. Iya. Di sini ada ikannya nggak? Banyak. Iya, nah kalau ikannya masuk makan plastik. Oh gitu ya. Jangan diulangi ya. Iya, iya. Sekarang Maaf, sampahnya maaf. diambil, bisa dibawa ke tempat sampah ya. Iya, atau kan taruh sini juga nggak apa-apa. Taruh sini juga nggak apa-apa. Punten ya, Mas ya. Maaf, Bang ya. Ya. Kita kemana lagi sekarang, Pak? Oke, kita ke titik ini nih. Di mana ini salah satu titik warga lokal itu biasanya mengumpulkan pasir atau batu nih kayak gini. Nah, sejarahnya ini dulu lokasi penghasil pasir dan kerikil. Oh. Jadi ini pasir sama batu itu selalu datang terus. Nah, masalahnya beliau-beliau ini juga kesulitan ketika sampahnya itu menyatu dengan Oh pasir. iya, bener juga sih. Nah, ini kita lihat nih. Ini kan pasir sama sampahnya jadi nyatu nih. Nah, teman-teman ini kesulitan. Ya, Pak ya? Iya. Karena kalau misalnya pasirnya campur sampah, upayanya menjadi lebih. Pak, dengan adanya sampah seperti ini kan mungkin dampaknya banyak ya, Pak ya, terutama buat teman-teman penambang yang ada di sini nih karena kesulitan memisahkan antara sampah sama pasir. Ya. Nah, mungkin ada dampak lain, Pak? Nah, cakep. Coba, ini ketika volumenya anggap aja normalnya di sini. Ya, siap. Ketika ada air hujan, kemudian masuk ke sungai, kemudian meluap,
kemudian dia membawa sedimentasi. Ada pasir, ada lumpur, termasuk sampah. Ketika kemudian masuk ke sini, berarti ada ruang yang kemudian terisi oleh sampah, pasir, dan sebagainya. Ketika hujan, kemudian masuk ke sungai, berarti volume yang harusnya diisi air sudah keisi sama sampah. Iya benar. Akhirnya airnya keluar. Jadi belah banjir. Jadinya gitu, banjir. Ya Allah, bener juga ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Pak, sekali lagi nih Pak. Ya. Kan mungkin saya sebagai warga Jakarta mewakili nih ya. Kan sekarang kan Jakarta sering banget yang namanya banjir. Nah, stigma warga Jakarta adalah ketika banjir, ini tuh banjirnya kiriman dari Bogor. Itu sebenarnya seperti apa sih? Bener? Apakah ngirimnya dari Ciliwung ini ke Jakarta atau seperti apa sih Pak? Penjelasannya monggo Pak, silakan. Jadi ini kan sudah sunatullah. Air itu akan selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Ya, gravitasi Pak ya? Gravitasi. Siap. Kenapa air kemudian meluap ketika musim hujan? Tapi ketika musim kering, aliran sungainya kecil. Oh, kenapa tuh Pak? Jadi terjadi perubahan yang sangat signifikan di saat-saat ini. Ketika hulu sungainya banyak pohon yang sudah ditebang jadi bangunan, berarti ketika hujan cadangan air yang masuk ke langsung ya, itu langsung masuk ke sungai. Oh jadi iya, nggak diserap. diserap. Oke, siap Pak. Wah, jadi jelas nih Pak ya. Intinya sih bukan karena salah warga Bogor, emang begitu gitu Pak. Iya. Niat yang mulia juga bisa kita temukan di sosok yang tidak kalah inspiratifnya ini. Beliau adalah Kang Indra. Kepekaannya terhadap lingkungan bisa dilihat dan patut ditiru, yaitu dengan peduli terhadap kelestarian Sungai Citarum, Bandung. Tidak hanya angan-angan semata, berangkat dari ingin mengembalikan citra sungai yang pernah menjadi sungai terkotor nomor 2 di dunia, Kang Indra mewujudkannya melalui aksi nyata. Dibantu dengan teman-teman dan tim, beliau turun dengan membersihkan sampah dan juga mengelola eceng gondok yang ada di Sungai Citarum. Nama saya Indra. Dari kecil saya sudah hidup berdampingan dengan sungai yang mengalir sebagai sumber kehidupan. Sekaligus kebersyukuran terhadap nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungai Citarum kini makin kotor, sampah plastik menutupi keindahannya. Saya terpanggil mengembalikan Citarum untuk kembali dapat dikenang keindahannya dan sebagai sumber kehidupan, bukan sebagai tempat sampah raksasa. Kang Indra! Kumaha kabarna, Kang? Alhamdulillah sehat, Kang Iman. Alhamdulillah. Mau ikut nyusurin sungai? Ayo tuh. Ayo, boleh? Siap, boleh nih. Yaudah, Saya siapin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tempat duduknya di sini, Kang Iman. deh. Lumayan ya. Siap. Ayo, siap yuk. Siap berangkat. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo lah. Ini sejarahnya Sungai Citarum mungkin akan lebih paham tuh gimana tuh Kang? Ya, jadi Sungai Citarum ini kan termasuk sungai terpanjang di Jawa Barat ya. Dia membentang dari situ Cisanti sampai ke Muara Gembong, Bekasi. Jadi banyak daerah-daerah kabupaten kota yang dilalui oleh Sungai Citarum ini. Jadi sangat berperan sekali sebenarnya Sungai Citarum ini bagi kehidupan warga Jawa Barat kan. Nah itu dia tuh peran pentingnya tuh buat warga Jawa Barat tuh apa aja sih Kang? Jadi di Sungai Citarum ini kan ada 3 waduk ya. Pertama Bendungan Saguling namanya Saguling, kedua Cirata, jadi luhur yang ketiga. Nah bendungan ini berperan untuk energi. Jadi Jawa Bali ini energi listriknya ditopang oleh 3 bendungan ini. Nah, justru dari 3 bendungan ini? Iya, 3 bendungan ini. Wah. Terus dari Jatiluhur, airnya itu disuplai buat, pertama air baku buat air minum di Jakarta, Bekasi. Itu air minumnya di Sungai Citarum. Terus di daerah Karawang ya Kang ya, itu dimanfaatkan buat pengairan buat sawah seperti itu pertanian. Dari Sungai Citarum juga. Masya Allah banyak banget ya. Tapi bener nggak ya tuh Kang? Katanya Sungai Citarum ini tuh sungai yang paling kotor nomor 2 tuh. Ya memang Sungai Citarum ini pernah dijuluki ya sungai terkotor kedua di dunia waktu sekitar tahun 2018-an 2017-an. Tapi setelah ada gerakan Citarum Harum itu sungai ini sudah menjadi tercemar ringan ya sekarang. Cuman masalahnya memang terkait dengan sampah domestiknya ya Kang seperti ini. Ini coba lihat ya.
Tuh, nih. Ini nih. Sampai ada sendal jepit. Ya, sendal jepit nih. Terus ini ya. Jadi masalahnya ini masih banyak. Nah, sampah ini mereka ambil, terus eceng gondok juga mereka ambil. Nah, sampah yang seperti ini kita olahkan, kita sortir, kita jual lagi di daur ulang ke pabrik pengolahan. Nah, sementara eceng gondoknya di sini kita bikin aneka kerajinan Kang dari eceng gondok. Kalau eceng gondok kita ambil yang panjangnya Kang ya. Ini kan ada eceng gondok, hamparan eceng gondok ya. Iya. Kita ambil yang panjang seperti ini misalnya. Nah, ini Kang. Iya. Nah, kita ambil yang ini ya Kang ya. Nah, ini yang panjangnya. Biasanya yang kita ambil yang panjangnya minimal yang 40 cm ya. Nah, ini 40 cm seperti ini. Oke, terus abis itu? Nah, dari sini kita bawa ke atas Kang. Kita keringkan di sana. Nah, setelah kering kita bikin anyaman dari eceng gondok ini. Keren. Gitu. Nih kita ngambil di sana lagi. Ayo kita akan ngambil di sana. Itu banyak banget Ya, tuh sampahnya. ini. Waduh, nih sendal lagi. Sendal, iya. Banyak banget ya. Iya. Ayo nih warga Bandung, siapa nih yang suka buang sendal ke sungai? Nih, banyak tuh jadi mengotori banget nih. Aiman dan Kang Indra bertemu untuk menyusuri Sungai Citarum. Tidak hanya sampah yang dicari oleh Kang Indra, tapi juga mengambil dan mengajari caranya mengolah eceng gondok untuk diolah sebagai kerajinan tangan. Ini kita udah deket nih. Oh ini alatnya, Kang. Ya. Ini dari Finlandia kan. Precycle nih yang punya. Kita turun ya, Kang. Iya. Nih, saya lepas dulu di sini kali ya? Boleh kita lepas di sini ya. Bismillah. Oh ya. Ya, Kang. Ya, siap Kang. Wah, keren juga. Dari tadi, Kang. Wih, keren. Nah, ini Kang. Ini selain tadi dengan para pelestari menggunakan perahu ya, kita juga mengangkat sampahnya dengan menggunakan alat ya, konveyor. Jadi satu hari itu kita mampu mengangkat sampah dengan menggunakan alat ini 1,2 ton. Serius, Kang? Iya. 1,2 ton dalam sehari? Iya, Masya Allah. Luar biasa. Tapi dengan adanya konveyor itu jadi terbantu ya? Ya, terbantu. Karena kan kalau sama pelestari kan sampah-sampah yang punya nilai ekonomi saja kan. Iya. Kalau dengan konveyor semua sampah. Semua sampah ranting, diambilin. eceng gondok, sampah yang Plastik-plastik ini banyak banget lagi ya. Oh ya, banyak. Sekarang kita lanjutkan untuk melihat bikin kerajinan dari eceng gondok. Oh, ayo tuh. Yuk. Siap. Setelah mencari tahu bagaimana memilih eceng gondok, Kang Indra mengajak Aiman melihat bagaimana proses membuat kerajinan tangan dari eceng gondok yang dikerjakan oleh para ibu-ibu dan anak-anak remaja. Ayo kita ke sana, Kang Aiman. Nih lihat. Ibunya lumayan banyak juga ya. Iya, semuanya sama anak-anak muda juga nih, Kang Oh Aiman. iya. Nih, Assalamualaikum. nih hasil kerajinannya. Perkenalkan, saya Aiman. Lagi bikin apa, Bu? Bikin tambang. Bikin tambang. Iya. Dari ini eceng gondok. Eceng gondok. Gondok. Wah, keren. Kang Aiman, saya ada keperluan dulu ke sana ya. Biasa ngurusin sampah. Oh, iya. Kang Aiman mau di sini atau mau ikut saya ke sana? Oh, saya pengen belajar dulu ini nih. Boleh di sini kali ya? Boleh. Kalau gitu saya ke sana dulu ya sebentar. Siap, Kang. Nanti saya ke sini lagi. Siap. Ya, makasih ya. Ya, mari. Oke. Kegiatan ini sekaligus memberdayakan ibu-ibu rumah tangga dan juga para remaja agar mampu berkreasi. Nih, sahabat Safar nih aku udah bisa tuh lumayan nih hasilnya nih sahabat Safar tuh. Ini harusnya begini. Oh, harusnya begini. Wah, Tuh, tuh, gini keren. bagus tuh. Gini. Keren. Coba ini ya kita kepang ya. Kepang. Harus pakai kaki ya Kaki, sahabat Safar. iya. Jadi biar ketarik ya semuanya. Jadi bagus. Bu, maaf nih, tantangannya untuk bikin kerajinan seperti ini apa sih? Ya, kalau baru
baru bikin, baru kesulitan. Kalau udah lancar mah udah aja lancar. Kalau bahan baku mah selalu banyak ya? Banyak bahan baku. Bahan bakunya. Biar jadi satu barang, biasanya prosesnya berapa hari? Misalkan nih, kotak tisu atau tas. Ini mah sehari juga. Sehari? Bisa, ini mah ya, Bi. Sehari juga ini mah bisa. Hebat, ih. Keren. Paling yang jauh, gini, paling jauh. yang gini. Dijual kemana paling jauh? Tanyain aja Pak Indra. Tuh, udah jadi. Wah, sudah jadi berapa tas Kang Iman? Belum jadi tas nih, baru diajarin bikin kepang, terus bikin tambang. Bikin tambang ya. Iya nih. Ya ini lumayan nih. Jadi Kang Iman kalau bikin tambang ini memang ecengnya harus dibagi dua. Kegiatan Kang Indra beserta teman-teman dan ibu-ibu yang membantunya menjadikan bukti kalau sesuatu yang dikerjakan secara gotong royong pasti akan membuahkan hasil yang baik. Kang Indra yang jatuh bangun mengajak warga untuk memperlakukan Sungai Citarum dengan baik masih harus berjuang agar kegiatan mulia ini tidak berhenti begitu saja. Semoga Pak Ade Suparno, Kang Ade, dan juga Kang Indra bisa mampu terus mengajak dan memberikan pencerahan terhadap masyarakat betapa pentingnya menjaga sungai untuk kehidupan manusia. Dengan harapan lingkungan, terutama sungai yang masih bersih, masih bisa dirasakan oleh anak cucu kita di masa mendatang.